Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu, Raja Daud ingin mendirikan rumah Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah, sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi, aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari Padan ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau.
Maka, datanglah orang banyak yang sangat besar, jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga, ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, larilah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi, kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, perumpamaan tentang seorang penabur menabur benih sudah sering didengar dan mudah dipahami maksudnya. Benih sama dengan firman Tuhan. Penabur sama dengan orang yang beritakan firman. Kita coba membahasnya dari sisi lain dari biasanya, yaitu dari sisi tempat benih ditabur pinggir jalan, tanah berbatu, di tengah semak duri, di tanah yang baik. Lalu kita telusuri bagaimana caranya memaksimalkan pertumbuhan benih supaya menghasilkan buah sebanyak 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Berarti ada 3 kategori hasil buah. Pertama, hasilnya standar normal sama dengan 30 kali lipat. Kita kasih nilainya sama dengan 60-70. Kedua, hasilnya baik sama dengan 60 kali lipat. Kita kasih nilainya sama dengan 71-80. Ketiga, hasilnya sangat baik sama dengan 100 kali lipat. Kita kasih nilainya sama dengan 81-90. Dari sisi pendengar firman Tuhan, tanyakan pada diri sendiri,
Apa komentar, respon, tanggapannya saat mendengar firman Tuhan? Sebab mempengaruhi pertumbuhan benih firman dan menentukan kategori buah dari yang akan dihasilkannya. Orang yang sering komplain biasanya langsung komentar atas firman yang ia dengar. Ada juga yang cuma dengar tetapi tidak menyentuh hatinya. Ada yang merasa tidak bermanfaat baginya karena pikirannya dikuasai prinsip dunia. Ada yang enggan mendengarkan firman Allah karena yang membawakan adalah seorang rohaniawan biasa. Ada yang mau mendengarkan karena seorang pendeta atau seorang pastor atau romo. Mudah sekali menilai diri kita sendiri seberapa penting firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita ketahui. Ada orang gemar mempelajari firman Tuhan, tetapi berlaku sebagai hakim yang menentukan mana firman Tuhan yang berguna baginya yang ia mau lakukan. Tidak banyak pendengar firman Tuhan menerima kebenaran firman tersebut dan mau melakukannya tanpa memilih bagian firman Tuhan cocok baginya. Tidak banyak pendengar firman Tuhan menerima kebenaran firman tersebut dan mau melakukannya tanpa memilih bagian firman Tuhan cocok baginya. Dari sisi penabur firman Tuhan, motivasi dan tujuan seorang penabur menentukan kategori buah yang akan dihasilkan dari pekerjaannya menabur benih firman Tuhan. Ada penabur mencampur benih dengan bahan kimia yang dapat mempercepat pertumbuhan benih, yang menghasilkan buah yang manis dan berbuah lebat. Bahan kimia sama dengan berasal dari dunia. Firman Tuhan yang dicampur dengan prinsip dunia akan menghasilkan buah yang tidak sesuai dengan buah yang dikehendaki Tuhan Allah. Ada juga penabur yang tidak sabar menunggu waktunya berbuah, sehingga menjual pertumbuhan benih atau tukar guling dengan benih yang lain. Artinya, penabur ini memperlakukan dan menggunakan firman Tuhan sebagai produk untuk menghasilkan uang atau harta dunia. Ada juga penabur sabar menunggu hasil dari benih yang ditaburnya, tetapi sayang buahnya masam, kecut, dan tidak enak, bahkan tidak bisa dimakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, tidak banyak penabur firman Tuhan yang mempersembahkan hasil buahnya hanya kepada Tuhan saja. Pemilik benih dan ia hanya bekerja untuk senangkan hati Tuhan karena ia ingin membalas kebaikan Tuhan atas hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hendaklah firman Tuhan itu berakar di dalam hati dan pikiran kita agar iman kita semakin tegar dan menghasilkan buah-buah pelayanan yang berkenan bagi Tuhan Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita baca Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia
dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan Firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.